Oke guys, kembali lagi ke channelnya aku Bodraman di Bunian Story. Pasti di Bunian Story ini kita mengungkap fakta kejadian misteri yang benar-benar terjadi yang sekarang ini ya guys. Nah, salah satunya kita panggil ya seperti biasa yang kemarin ya kita panggil Ayu Erwina. Halo, apa kabar? Kabar baik. Kayaknya kita kenal. Kali ini Kak Ayu bakal menceritakan tentang misteri yang benar-benar terjadi yang dialaminya kemarin ya. Kapan? Udah lama. Jadi kejadian ini tahun 98. Terus awalnya misteri apa yang dialami pada saat kejadiannya itu? Tapi bukan di Jakarta ya guys. Jadi waktu itu pas tragedi 98, ingat nggak kalian kejadian tragedi 98? Nah saat itu kan hampir semua Chinese itu meninggalkan kota Jakarta. Nah keluarga ini sebenarnya kan aku orang Minang ya, bukan Chinese. Cuman orang tuh nggak percaya kalau kita orang Minang. Jadi saat karena nggak ada yang percaya warga pribumi kalau kita Minang, jadi saat itu kita harus meninggalin Jakarta secara dadakan, pulang ke kampung halaman di Sumatera Barat. Nah waktu pulang itu gue mulai melakukan hal-hal yang seperti dilakukan sama orang-orang di kampung lah. Jadi waktu itu pernah suatu ketika ada sepupu ngajakin pergi mengembala sapi. Ini siang hari loh kejadiannya. Pas mengembala sapi itu waktu itu. Kemarin siang hari juga ya. Sekarang siang hari juga. Jadi jangan dibilang mistis itu cuma ada di malam hari, siang itu ada. Jadi waktu itu gue diajak mengembala sapi ke suatu tempat, dibilang hutan bukan, tapi dibilang kebun juga bukan. Jadi kayak apa ya jatuhnya ya itu ya. Pokoknya dekat dari kosong lah ya. Enggak, jadi kayak sawah-sawah kebun gitu, apa sih jatuhnya? Ya pokoknya gitu deh. Kayak daerah-daerah masih banyak pepohonan yang masih banyak tanah kosong, nggak ada perumahan deh di situ. Hutan lah ya, termasuk hutan juga ya. Ya sebenarnya sih dekat dari pemukiman warga, cuman di situ tuh baru ada rumah 1-2 lah. Nah jadi waktu itu sepupu gue seumuran lah, waktu itu 98 usia berapa tahun ya? Sekitar 10 tahun ya. Gue kelas 4 SD. Itu berarti masih kecil nih? Masih kecil. Misterinya yang dialami? Ini bener-bener spesifik banget. Jadi waktu itu dia bilang, yuk kita mau jemput sapi gue ada di daerah, nggak usah gue sebutin namanya, pokoknya ada suatu daerah. Nah tapi teman enggak, sepupu cewek cowok cewek. Jadi dia mengembala sapi dengan cara sapinya itu pagi-pagi diantar sama dia ke tempat itu, karena kan di situ banyak rumput, banyak makanan, jadi dia nggak perlu jagain, cuma diikat doang di situ. Nah pas itu gue nganterin dia buat ngejemput sapi itu jam berapa ya? Memindahkan sapinya waktu itu kira-kira itu mau masuk asar. Nah dia bilang nanti kita sebentar lagi ngelewatin sebuah rumah kosong, kata dia. Lu nanti kalau gue hitung 1 sampai 3 lu lari ya, deket dari rumah itu. Terus dia bilang, ngapain gue lari, orang siang hari bolong kok gitu kan. Nah dia lari nih, gue nggak lari, gue jalan aja, ngapain harus lari, karena gue lihat itu bukan rumah kosong. Jadi di situ tuh ada kehidupan di rumah itu. Jadi rumahnya itu kayak rumah panggung gitu. Ada rumah panggung, terus gue ngeliat di belakang rumah itu ada orang lagi ngunggun ya namanya, api. Ini orang apa? Nah penglihatan gue orang lagi ngunggun, terus di dalam rumah itu ada satu cewek duduk, udah tua, duduk di kursi, diem doang kayak gini. Gue biasa aja dong, lewat doang. Terus ngomong ke teman, nanya dong sama sepupu, lu ngapain lari? Gitu. Nah di belakang rumahnya itu banyak, ada pohon jambu apa sih namanya tuh? Jambu butuh? Bukan, jambu kancing. Monyet? Bukan, jambu kancing, kayak jambu air tapi kecil-kecil. Pola jambu lah. Ya jambu. Nah
rencana gue mau minta. Serius mau minta karena Minta sama nenek. pemilik rumah bukan nenek, di belakangnya udah bapak-bapak, kakek-kakek lagi ngunggu. Nah, Oh, terus neneknya di dalam rumah itu banyak orang lah, kayak macam. cuman dua orang. Yang gue lihat cuma 2 orang. Jadi gue lewat aja biasa aja. Terus kata temen, woi itu ada pohon jambu, gue bilang gitu kan. Iya emang banyak pohon jambu di belakang, lu mau ngapain? Sini temenin gue minta, gitu kan. Enggak, mau minta sama siapa? Itu ada orang di rumahnya, bilang kayak gitu kan. Terus bilang, yuk itu bukan orang, gue nggak ngeliat apa-apa gitu. Orang dia bilang gitu kan. Oh dia teman-teman. Sepupu itu bilang itu rumah kosong. Kalau Ayu kan teman baru ngelihatnya pertama nggak ada kali orang gitu. Nggak ada orang. Emang nggak ada, cuman yang Ayu lihat tuh dia pun nggak ngelihat. Dia nggak ngelihat kalau ada yang ngunggun, dilihat dia itu posisi tuh rumah tuh bener-bener sunyi, makanya dia lari. Lah gue jalan santai gitu. Akhirnya enggak, ayo gue tarik lagi dia tuh, ya kan. Pas gue balik lagi ternyata emang nggak ada perapian, itu nggak ada. Di situ baru gue nggak lewat situ lagi. Nah, ya lama habis itu gue lewat dari situ malamnya setelah kejadian itu gue dimimpiin ketemu, Ikutin gitu. gue minta jambu, branding nih, minta jambu sama dia. Oh ini di dalam mimpi lah. Dalam mimpi malam kan gue bilang mau minta jambu siang-siang itu, tapi nggak jadi kan. Temen gue pas balik emang udah nggak ada, kakek-kakek itu nggak ada, dan nenek-nenek itu pun nggak ada di dalam rumah itu. Dan posisi rumah yang gue lihat setelah ngelihat pertama kali nih, rumah itu utuh, ada pintunya lengkap semuanya kan, ada orang duduk di kursi. Terus di rumah itu ada satu atau beberapa rumah di? Satu-satunya di situ. Satu doang. Emang satu, penglihat gue emang cuma satu rumah. Memang benar-benar ada rumah kan? Ada, emang benar ada rumah. Cuman posisi kosong ya? Dia rumahnya seperti kayak macam kayak kayu-kayu gitu apa gitu? Rumah panggung. Kayak rumah-rumah dari pohon apa ya itu? Pinang. Berarti pohon pinang dibelah-belah. Dulu bokap pernah bikin rumah kayak gitu. Oh, buat rumah dari kayu ya, dari pohon-pohon ya. Situ. Nah, jadi posisi pertama kali gue ngelihat yang gue jalan santai sama temen gue yang lari itu, posisi di situ tuh ada nenek-nenek, kursinya tuh dibilang kursi gue yang bukan, jadi kayak kursi biasa rotan gitu, duduk doang dia kayak gini nih. Nah, di belakang ada bapak-bapak kayak kakek lah, lagi ngunggun api, di belakang ada jambu. Pas balik lagi, ternyata itu emang ada rumah, tapi rumahnya itu udah ketiban sama pohon kelapa. Rumah itu udah hancur ternyata, yang udah gue lihat kedua kali. Jadi begini nih, nah setengah rumah itu udah hancur sama pohon kelapa, tapi di belakangnya emang ada pohon jambu. Jambunya emang itu. Mungkin memang penghuni di sana kali ya. Ya ngeliatin nih yuk gitu. Habis itu pas balik setelah gue tahu itu baru gue beneran lari nih. Akhirnya kita puter, kita nggak lewat situ lagi bawa sapi. Nggak lewat itu malamnya. Gue tanya dong, akhirnya sama orang sekitar dekat rumah. Nyokap nanya menyokap, mak itu yang di daerah situ itu rumah siapa, mak yang ketiban pohon kelapa gitu kan. Terus bilang itu masih saudara gitu, tapi dia nggak pernah punya anak, dia berdua apa sih jatuhnya mandul ya nggak tahu yang cowok nggak tahu yang cewek yang mandul ya, bisa dibilang mandul lah ya. Jadi dia tuh pengen banget punya anak semasa hidupnya, tapi dia kalau misalnya ngelihat anak lewat terus anak itu nggak mau digendong sama dia sus nangis, suka garuk-garuk rambut semasa hidupnya, gini di tanah gitu kata nyokap kan. Namanya nggak usah disebut. Setelah itu makanya pas dia udah meninggal, orang sering ngelihat sosok dia kayak gitu, rambutnya itu acak-acakan panjang. Dia tuh sampai akhir-akhirnya emang dia nggak punya anak. Dan dia waktu itu sama nyokap pun. Berarti pas ketemu itu udah meninggal apa belum meninggal? Udah meninggal, udah lama. Dua-duanya udah meninggal. Mak menceritakan ya, pada itu saat masih dulu. Dulu tuh mas sering lewat di depan rumahnya. Oh berarti yang pas dia lewat itu memang dulu memang waktu itu kosong kan? Ya, ada orang lagi kan? Mak masih muda waktu itu, masih gadis, sering lewat depan rumahnya. Menceritakannya itulah pas masa hidupnya lah. Masa hidupnya. Nah dia pengen banget punya anak, tapi anak-anak kecil ini nggak ada yang deket sama dia. Sampai akhirnya emak aja kalau lewat tuh kalau emak nggak mau mampir nih, panggil mampir terus emak nggak mampir, terus dia nangis, kor rambutnya gitu kan. Nah sampai akhirnya setelah dia meninggal
ada orang kan dia punya pohon durian di situ dekat rumah situ. Warga waktu itu masih ada 1 orang tinggal di situ, masih ada. Waktu nggak lama dia habis meninggal kan. Nah pas orang itu manjat pohon durian pertama kalinya, pas dia lagi manjat, ini si nenek-nenek ini ada yang muncul di hadapan dia, megang tangan dia gini nih wajahnya. Semenjak itu nggak ada lagi yang mau tinggal di daerah situ. Itu asalnya dibilang dia jadi sosok itu, cuman kita kan nggak tahu ya, kata orang kan orang kalau udah meninggal tuh nggak akan jadi hantu, itu korinnya. Tapi kalau masih yang di kampung tuh masih percaya dengan hal-hal yang mistis gitu ya, masih ada yang memang ada ya? Iya percaya. Tapi sebenarnya kan emang mistis itu ada. Dan sampai akhirnya dia tuh semenjak itulah dia sering muncul di hadapan gua tuh, nenek-nenek. Kalau disebut namanya gue takut, nggak berani. Nanti takutnya disebutin juga yang marah. Nenek ini mungkin kali ini ya, mungkin punya anak, cuman anaknya mungkin mau ini ya kali, ayo mau jadi ini anak pada saat enggak itu. Juga. Enggak, dia emang semasa kecilnya pengen punya, semasa hidupnya pengen punya anak tapi nggak dikasih anak. Iya kan, ayo kan mau jadi ini anaknya pada saat itu, cuman saya nggak mau. Sampai di mimpi kan sama dia. Mimpi itu minta jambu. Iya, mimpi. Di mimpi itu gini, jelas nyata minta jambunya Dung gitu kan. Nah, kan kalau kita manggil nenek itu Andung ya, di kampung. Dung, ayo minta jambu Dung. Dia ngomong. Dikasih sama dia? Dikasih. Dia ngeliat, tapi dia di belakang pohon. Serem banget mukanya. Bilang, ambil yuk, kata dia gitu. Seremnya seserem apa sih sampai serem banget gitu? Pernah dengar nama si Jundai nggak? Jundai, nggak tahu. Jadi si Jundai ini. Kamu tahu nggak Jundai? Pernah dengar nggak si Jundai itu? Kalau kata orang, ada orang bilang sama dengan kuntilanak. Ada orang bilang sama dengan kuntilanak. Tapi kalau versi Ayu si Jundai ini sama kuntilanak berbeda. Kalau kata orang, kalau kuntilanak ini kan rambutnya biasa, panjang, tapi rambutnya itu panjang biasa. Kalau si Jundai ini rambutnya itu kata orang apa namanya? Kayak tebel gitu, panjang kata orang urban legend di sana. Rambutnya si Jundai ini kalau diambil bisa jadi obat, kata orang ya. Ada juga yang bilang bisa buat hal-hal gaib untuk apa gitu. Ya, kepercayaan orang sana. Nah, orang bilang dia meninggalnya jadi si Jundai. Kalau kata Ayu bukan dia yang meninggal jadi si Jundai, tapi korinnya ini yang jadi si Jundai, meniru semasa hidup dia tuh kayak mana gitu. Jadi tuh disebutin gak namanya? Nggak usah ya. Tapi kalau gue cerita ini, kalau bokap nonton, bokap pasti tahu siapa. Nggak apa-apa, disebutin aja kan di konten ini. Mungkin di konten mana tahu dia muncul gitu. Enggak, mana tahu yang nonton penasaran siapa namanya, harus disebutin lah ya namanya siapa. Ini tuh nggak tahu nama aslinya atau bukan. Ya, tapi ayah manggilnya di itu. Sini namanya. Kira-kira siapa namanya? Kalau dia ngomong namanya, janganlah saudaranya nanti marah. Nggak usah disebutin. Pokoknya intinya. Jadi guys, namanya tuh nggak ada nama. Berarti dia nggak dikasih nama dulu waktu lahir. Bukan, dia punya nama. Dan intinya dia itu mandul. Dan dia pengen banget punya anak. Dan setiap ngeliat anak kecil nggak mau sama dia tuh dia kayak gitu teriak-teriakan semasa hidupnya. Nah kalau udah nangis itu kayak orang gila ya, kata orang. Mau gini-gini di tanah gitu, dia nggak mau gue kenapa gitu. Nah jadi pas dia udah meninggal, yang dilihat sama warga sekitar seperti itu penampakan di sana. Berarti sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Mau sampai sekarang masih orang takut lewat di depan rumahnya masih sampai percaya sekarang. Lah sama si karena Junda udah beberapa orang sebenarnya masih ada hubungan saudara ya sama dia yang pernah tinggal di sana, udah ngelihat semuanya gitu. Serem banget sosoknya. Iya, orang dia pohon durian, tahu nggak sih kan pohon durian tinggi banget tuh. Nah jadi ada tuh durian ini tuh punya dia. Durian ini punya dia. Dia kan udah nggak ada yang hidup, udah meninggal nih. Duriannya itu punya dia. Jadi tuh ada yang manja tapi bilang, Dong, Awa minta durian ya, Dong. Permisi, Awa minta durian ya, Dong gitu. Abang juga pernah minta duriannya dia, tapi abang lucunya dia sayang kayaknya nih sama abang atau apa gitu. Nggak ada diliatin mukanya. Tapi kalau yang ini diliatin waktu itu, sampai akhirnya dia jatuh sakit
sakitnya itu bukan karena dia jatuh, tapi karena ngeliat sosok dia ini. Dia bilang, Dung, awak minta durian ya Dung. Dia muncul di belakang, ambil aja. Serem gak tuh? Ya jatuh, belum jadi ngambil udah malah jatuh. Akhirnya semenjak itu dia pindah. Tadinya dia tinggal di dekat situ. Nah makanya semenjak menyebarlah urban legend di daerah sana kalau dia jadi sesosok si Jundai. Nah semenjak itulah nggak ada orang yang mau ngebangun rumah deket sana. Itu. Nah nggak jauh dari rumahnya sekarang kan paling kuburan, ada beberapa kuburan keluarga. Ayo paling kalau lewat sana tuh pengen datengin kuburan nenek, kuburan om dekat situ. Oh dekat sih, dekat dia. Ya. Tapi nggak dekat dia di kuburinnya. Ya, maksudnya nggak jauh dari rumahnya itu. Karena di situ tuh tanahnya ayah di situ, tanah keluarga ayah di situ. Dan sampai sekarang sih terakhir pulang ke Padang pun masih deket situ nggak terlalu banyak rumah. Batasnya cuman rumah ponakan ayah gitu, tapi agak jauh. Orang masih percaya dia menjadi sosok itu. Kalau di dalam hati bukan dia yang jadi sosok itu. Karena kan kalau kita meninggal nih guys, kita udah berada di alam barzah. Tapi yang jin, korin atau sebangsa jin itu yang menirukan sosok kita semasa hidup. Kalau menurut kepercayaan Ayu ya, tapi nggak tahu kepercayaan orang lain kayak gitu. Dan itu beberapa kali Ayu sering ditemuin sama dia. Intinya Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata buat menyembah dia, itu aja guys. Iya. Dan apa sih namanya? Yang kita pasti tuh berdampingan. Cuman kita tetap aja kita mempercayai Allah sang pencipta. Iya. Walaupun mereka diberi kekuatan energi yang berbeda sama kita, tetap aja kita dan lebih satu hal guys kuat. yang paling bikin Ayu merinding waktu itu sebenarnya alur maju mundur ya. Jadi waktu di 98 Ayu ketemu sama dia di rumahnya itu, setelah itu Ayu pernah tinggal di Padang 2 tahun sendirian. Saat itu Ayu sakit. Saat itu Ayu muncul bener-bener ketemu dia banget lagi. Itu bener-bener nyata, bukan dalam mimpi ketemu dia. Waktu itu kan mimpi doang. Ayu sakit kira-kira 10 hari. Saat itu libur sekolah. Ayu sakit, nggak bilang sama ayah di Jakarta, mama di Jakarta, semua di Jakarta. Nenek Ayu lagi tidur di Pekanbaru. Ayu sakit berhari-hari nggak makan, tidur doang. Nah sampai akhirnya Ayu ngeliat sosok dia lagi meluk Ayu Ayu tidur. Terus Ayu ngerasain ini rumah bocor ya, tetesan air. Itu jam tengah malam, tetesan air di sini, tapi kok airnya panas, terus pas melek ada dia. Saat itu ngeliat wajah aslinya, itu bener-bener serem, dia cuma gini, tapi wajah dia menangis gitu, nangis ngeliat lu sehat sembuh yuk gitu. Karena waktu itu nggak ngadu sama siapapun. Saat itu lagi bener-bener ngeliat dia, itu bener-bener merinding itu. Nah jadi tahun 98 Ayu cuma dimimpiin dan dalam mimpi ngeliat wajahnya dia. Yang siang-siang Ayu ngeliat dia itu emang nyata, tapi bukan dalam kayak ngeliat hantu, bukan kayak seorang nenek-nenek biasa. Ayu nggak takut ngeliat dia pertama kali. Nah tapi yang pas di tahun 2006 itu bener-bener Ayu ditemenin sama dia malam-malam. Ayu sakit. Kapan terakhir ketemu dia? Kapan terakhir ketemu sama dia? Di Padang. Itu Ayu ketemu sama dia bener-bener nyata 2006 itu. Tapi setelah itu Ayu nggak pernah berani nyebutin nama dia. Nih kalau Ayu nyebutin nama dia langsung merinding banget, serasa dia diri di belakang. Ayu nggak pernah berani, nggak tahu kenapa nggak berani nyebutin nama dia sebenarnya, dan sekarang pun Ayu nggak mau ngomong. Satu hal Ayu nggak mau ngomong, takut dia pasti datang. Mungkin dengan namanya dia merasa terpanggil kali ya. Yang kedua takut keluarganya tersinggung. Itu aja. Intinya ini yang ceritain ya benar-benar terjadi. Jadi 98 ke 2006 lah baru ketemu sosoknya dia malam-malam. Dan mukanya tuh benar-benar diliatin kayak dia meluk gini loh, posisi Ayu kan tidur kan. Nah dia tuh kayaknya naruh kepala Ayu di pahanya dia, dilus-lusan gitu, netes-netes air mata dia. Mungkin dia nangis. Ini nggak ada yang tahu dia sakit, belum makan berhari-hari kayak gitu. Karena Ayu benar-benar tinggal sendirian. Berarti dia sosok yang nggak menakutkan, dengan kan baik kan? Kalau menurut Ayu dia baik. Karena mungkin sosoknya seram, cuman dia baik kali ya. Baik, kalau buat Ayu dia baik. Cuman Ayu takut. Tetap aja kan kita takut namanya. Takut ngeliat wajahnya, tapi dia baik, nggak pernah melakukan hal yang aneh-aneh sama Ayu.
dia selalu kayak menjaga gitu. Dan emang belum pernah sih keluar anak-anaknya ayah yang dianeh-anehin sama dia. Beberapa kali ngeliat, ya udah dia baik gitu. Tapi kalau ngeliatin ke orang lain tuh sosoknya menyeramkan banget gitu, bisa bikin orang jatuh gitu. Gitu deh pada intinya. Masih hubungan, ada saudara hubungannya, tapi yakin itu bukan dia. Oh berarti masih ada hubungan ya masih Junda ini ya? Ya. Mungkin karena hubungan saudara kali makanya. Kalau yang semasa hidupnya itu ada Dia hubungan, tahu tapi yang ini korinnya ini jin nih yang menyerupai dia kalau katanya. Bukan dia sebenarnya, tapi anehnya dia kok sayang gitu. Ya kadang-kadang kan jin ini kan ada dua, jin baik sama jin jahat. Ya jin baik tadi kayak seperti si Jundai, walaupun mukanya seram, tapi dia baik artinya. Ada juga yang jin baik. Tapi si Jundai nggak semuanya itu loh. Banyak yang orang takut sama si Jundai. Jin ini kan sama dia ini juga apa sih? Mengerjakan apa yang kita kerjain juga. Iyalah. Termasuk manusia juga kerja sholat dia bisa juga sholat. Bahkan dia lebih taat daripada dia kita. bisa baca ayat kursi cuman sampai akhir yang nggak bisa. Karena jin ini taat. Ayu pernah ngalamin itu saat Ayu dipeluk sama dia, Ayu baca ayat kursi. Ayu baca ayat kursi tapi nggak, dia ikutan baca ayat kursi. Itu benar-benar menakutkan buat Ayu. Semenjak itu Ayu mikir ternyata dia sama kita. Ya itu palingnya itu kalau kau mintakan jin dan manusianya semata-mata untuk menyembah dia, itu aja sih. Tapi kalau waktu itu tapi yang tetap aja manusia makhluk yang paling sempurna dibanding jin. Jadi kita nggak perlu takut. Oke guys, di akhir cerita sampai di sini dulu cerita misteri kita di kali ini, di episode yang kedua ini ya. Saksikan aku di video berikutnya guys. Semoga cerita ini bisa menghibur. Story. Ya. Dan cerita ini mungkin apa nih? Diceritakan dengan kisah nyata yang dialami oleh orang di sekitar kita. Oke guys, assalamualaikum, bye bye. Dadah.